Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pemisahan GAM dari minyak jarak pagar dengan membran ultrafiltrasi. Dengan anggota kelompok Ulfa Anissa, Reva Sofiah Agustina, Anggit Olivia, dan Fairuz Zainurafi. Masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian, minyak jarak pagar merupakan salah satu bentuk bioenergi yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Minyak jarak dapat digunakan secara langsung sebagai bahan bakar atau dikonversi menjadi biodiesel melalui reaksi esterifikasi atau transesterifikasi. Sebelum digunakan, kotoran-kotoran yang secara alami mengandung di dalam minyak jarak hasil pengepresan perlu dipisahkan. Kotoran tersebut dapat berupa asam lemak bebas, fosfolipid, bahan pembentuk warna, karbohidrat, senyawa nitrogen, dan komponen runut seperti besi, sulfur, tembaga, dan halogen. Adanya pengotor tersebut dapat menurunkan stabilitas minyak selama penyimpanan dan mengganggu proses pemurnian. Pada penggunaan minyak jarak secara langsung sebagai bahan bakar, pengotor yang sebagian besar berbentuk GAM dapat menyebabkan penyumbatan aliran minyak melalui saluran atau sumbu di dalam kompor. Keberadaan GAM juga dapat menurunkan perolehan biodiesel yang diproses setelah minyak dinetralisasi. Oleh karena itu, pemisahan GAM merupakan bagian penting dari proses pemurnian minyak. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari proposal yang kami buat. Ada 3, yaitu 1. Mengkaji pengaruh lama filtrasi dan lama backflush pada flux dan kinerja pemisahan fosfolipid dari minyak jarak. Yang kedua, memberikan gambaran kinerja pemisahan GAM dari minyak jarak dengan menggunakan teknologi membran sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih teknik pemisahan GAM. Dan yang terakhir yaitu mempelajari pengaruh kondisi operasi membran, yaitu lama filtrasi dan lama backflush pada flux dan rejeksi GAM. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang kami tinjau yang pertama ada minyak jarak pagar. Nah, minyak jarak pagar yaitu minyak yang terkandung dalam biji dapat diperoleh melalui teknik kimiawi dengan menggunakan pelarut dan teknik mekanik yaitu dengan menggunakan alat pres. Minyak jarak untuk menggantikan minyak tanah yang digunakan pada kompor minyak tanah bertekanan dan lampu Petromax. Sedangkan untuk pemanfaatan sebagai bahan bakar biodiesel diperlukan pemurnian untuk memperoleh PPO, yaitu pure plant oil, yang memiliki viskositas minyak lebih tinggi dari solar. Biodiesel ini dapat dihasilkan dari proses transesterifikasi dan esterifikasi minyak jarak pagar dengan alkohol. Selanjutnya, yaitu degamming atau pemisahan GAM. Degamming sendiri punya pengertian yaitu pemisahan GAM atau getah lendir yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Ada beberapa metode, diantaranya ada acid degamming, water degamming, membran degamming, dan total degamming. Namun demikian, pemisahan secara kimia mengakibatkan kehilangan minyak dalam jumlah yang besar selama pemisahan, membutuhkan konsumsi energi, air, dan bahan kimia dalam jumlah yang besar. Nah, pemisahan dengan membran, walaupun belum banyak dipublikasikan dalam skala komersial, dianggap potensial untuk dikembangkan karena konsumsi energinya rendah dan limbah yang dihasilkan juga minimum. Selanjutnya yaitu pemisahan dengan membran ultrafiltrasi. Nah, filtrasi sendiri punya pengertian yaitu metode pemisahan dengan melewatkan suatu cairan dengan partikel-partikel di dalamnya melalui suatu celah dengan ukuran tertentu. Partikel-partikel yang memiliki ukuran lebih kecil dari pori penyaring akan melewati filter yang disebut dengan filtrat. Pada dewasa ini, metode filtrasi yang ada sangat beragam. Proses filtrasi dengan menggunakan membran itu ada macam-macam. Yang pertama ada mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan yang terakhir reverse osmosis dibedakan atas ukuran
pori dan tekanan yang digunakan. Proses ultrafiltrasi sendiri itu memiliki membran pori berukuran 0,001 mikrometer sampai dengan 0,1 mikrometer. Nah, dengan penggunaan tekanan sebesar 0,2 sampai 1 megapascal. Proses pemisahan dengan ultrafiltrasi memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, biasanya menggunakan cross flow dengan aliran yang bebas. 2. Jenis membran yang sangat pengaruh. Ketiga, berbagai susunan membran pada peralatan yang digunakan. Kinerja membran dapat menurun dengan semakin panjang waktu filtrasi, yang ditunjukkan dengan penurunan flux. Penurunan flux dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain polarisasi konsentrasi, adsorpsi, pembentukan lapisan gel, dan penyumbatan pada membran yang disebut fouling. Metode yang digunakan untuk mengatasi fouling yaitu dengan pencucian hidrolik yang dikenal dengan backflushing. Metode ini pada prinsipnya membalikkan aliran permeat melalui membran dalam periode waktu yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi untuk mengangkat atau mengeluarkan partikel-partikel pengotor dari permukaan atau pori membran. Masuki bagian yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Rancangan penelitian, di sini ada 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu waktu filtrasi dan waktu backflush. Yang kedua, variabel tidak bebas, yakni pengaruh kondisi operasi membran pada flux dan rejeksi gam. Dan yang ketiga, variabel terkontrol, yakni menggunakan membran polipropilen ultrafiltrasi yang sama. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, alatnya terdiri dari gelas piala, Erlenmeyer, labu ukur, cawan porselen, buret, pipet, pengaduk, penangas air, desikator, tanur, spektrofotometer, dan lain-lain. Membran yang digunakan berupa membran polipropilen ultrafiltrasi frame dengan diameter pori berukuran rata-rata 0,01 mikrometer yang dilengkapi dengan pompa diafragma. Bahan yang digunakan yaitu minyak jarak hasil ekstraksi dari biji jarak yang diambil dari daerah Kebumen. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, terutama melanjutkan dari Mbak Anggit, yaitu saya di sini akan melanjutkan metode penelitian. Perkenalkan, saya Fairuz Zain, NIM 121-180-181, di mana saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu penentuan lama filtrasi pada kondisi ini, yaitu pada tekanan 0,5 bar di suhu ruangan 29 derajat Celcius pada waktu 1 jam. Kemudian flux diukur setiap menit, lalu hasil pengukurannya diplotkan dalam grafik untuk mendapatkan nilai flux yang konstan. Tekanan operasi ditentukan pada kondisi 0,5 sampai dengan 1,5 bar. Hasil pengukuran flux ini nantinya pada tiap satuan tekanan dibuat dalam grafik untuk mendapatkan tekanan operasi pada saat flux tersebut konstan. Kemudian ada penelitian utamanya, yaitu tekanan operasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan digunakan untuk proses pemurnian minyak jarak pagar dengan lama filtrasi dan lama backflush yang bervariasi. Ada waktu filtrasinya dari 3 menit, 5 menit, dan 9 menit, dan waktu backflushnya itu 3 detik, 5 detik, dan 9 detik. Kemudian ada analisisnya, yaitu analisis yang dilakukan meliputi penentuan kadar fosfor dengan spektrofotometer yang ada di laboratorium. Kemudian ada fosfolipid, bilangan asam dan kadar asam lemak bebasnya sesuai SNI, kadar besinya sesuai SNI, dan kadar Ca-nya sesuai SNI juga, dan kadar Mg-nya sesuai SNI. Kemudian ada rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap faktorial. Faktor-faktor yang dipelajari adalah faktor lama filtrasi mempunyai 3 taraf, yaitu 3 menit, 5 menit, dan 9 menit, dan faktor lama backflushnya yaitu ada 3 detik, 5 detik, dan 9 detik. Seluruh perlakuan di penelitian ini diulangi secara pengulangan, yaitu mencapai 4 kali. Kemudian parameter yang diamati yaitu ada fluxnya, ada kadar fosfornya, fosfolipid ekuivalen, bilangan asam FFA, kemudian ada kadar kalsium,
magnesium, dan Fa. Kemudian ada jadwal kegiatannya, yaitu di bulan pertama melakukan penelitian pendahuluan dan penelitian utama, kemudian di bulan kedua, di penelitian bulan kedua ini kita membuat analisis dan pembuatan laporan di bulan kedua awal, kemudian di bulan kedua akhir yaitu melakukan seminar penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami semua. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.